Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras dalam pertemuan 9 Marketing Strategi. Pada video ini temanya adalah strategi pemasaran digital dan transformasi digital. Apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran digital? Hal-hal yang dapat dilakukan dengan adanya pemasaran menggunakan, yaitu pemasaran menggunakan fasilitas digital. Melalui pemasaran digital dapat ditentukan tujuan dan sasaran yang jelas. Analisis pasar dan kompetitor. Segmentasi pasar dan buyer persona. Penggunaan kanal digital yang tepat. Pemasaran menggunakan fasilitas digital. Tujuan, dengan adanya fasilitas digital ini pemasaran dapat secara nyata menentukan peningkatan penjualan sebesar 30% dalam 6 bulan. Hal ini dapat diprediksi berdasarkan cakupan pemasaran digital yang sangat luas. Sasaran, segmentasi yang sudah dilakukan dapat dijadikan patokan untuk memilih sasaran produk yang dituju. Pada kesempatan ini sasarannya adalah konsumen wanita berusia 18-35 tahun yang tertarik pada fashion kasual dan pakaian santai. Analisis pasar dan kompetitor. Analisis pasar, berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa segmen wanita muda lebih sering berbelanja melalui smartphone dan cenderung aktif di Instagram dan TikTok. Maka pemasarannya akan tertuju di Instagram dan TikTok. Analisis kompetitor, dari hasil riset diketahui bahwa kompetitor utama diketahui menggunakan strategi penjualan produknya dengan secara diskon dan promosinya bekerja sama dengan influencer fashion. Segmentasi pasar dan buyer persona. Segmentasi, untuk melakukan segmentasi kepada pelanggan digunakan pengelompokan berdasarkan usia, gaya hidup, dan preferensi belanja. Buyer persona, merupakan database pelanggan, yaitu, Jiana, wanita umur 24 tahun. Pekerja kreatif, tinggal di kota besar, menghabiskan waktu di media sosial, dan suka fashion kasual. Selanjutnya adalah menggunakan Search Engine Optimasi, SEO, sebagai satu cara untuk menempatkan iklan pada baris awal pencarian. Sehingga akan selalu dibaca lebih awal. SEO membantu situs web tampil di hasil pencarian organik. SEO mendatangkan pengunjung yang tertarik, sehingga peluang mereka untuk menjadi pelanggan lebih besar. SEO tidak hanya berfokus pada konten, tetapi juga memperbaiki pengalaman pengguna di situs web. Dengan SEO, bisnis dapat tampil lebih profesional dan otoritatif dalam bidangnya. SEO adalah strategi organik. Mendukung brand awareness. Dan mendukung strategi konten. Return on Investment atau ROI adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan keuntungan dari suatu investasi. Dalam pemasaran dan bisnis, ROI adalah indikator penting untuk mengetahui apakah dana yang telah dikeluarkan untuk suatu proyek atau kampanye menghasilkan keuntungan atau sebaliknya. Secara matematis ROI dapat dirumuskan keuntungan bersih dibagi biaya investasi kali 100%. Manfaat ROI, mengukur efisiensi investasi. ROI membantu bisnis menilai efisiensi suatu investasi. Semakin tinggi ROI, semakin besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Alat perbandingan, ROI memudahkan bisnis untuk membandingkan berbagai investasi atau strategi. Misalnya, dalam pemasaran digital, Anda bisa membandingkan ROI dari kampanye media sosial dan iklan berbayar untuk menentukan mana yang lebih efektif. Mengambil keputusan strategis. Dengan memantau ROI, bisnis dapat membuat keputusan strategis, seperti apakah akan melanjutkan, menyesuaikan, atau menghentikan investasi dalam suatu proyek atau kampanye. Sebagai contoh, jika sebuah bisnis menginvestasikan 10 juta rupiah untuk iklan dan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 20 juta rupiah, ROI-nya adalah 20 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Dibagi 10 juta rupiah. Dikalikan 100%, maka besarnya ROI adalah 100%. Artinya, kampanye iklan tersebut membuat keuntungan 2 kali lipat dari sebelumnya. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aspek bisnis atau organisasi untuk meningkatkan efisiensi, nilai bagi pelanggan, dan kemampuan bersaing di pasar. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya, operasional, dan mindset dalam organisasi untuk merespons kebutuhan dan harapan pelanggan yang terus berkembang. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang transformasi digital. Penerapan teknologi baru. Transformasi digital melibatkan penerapan teknologi modern seperti kecerdasan buatan, AI, Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, IoT, dan otomasi dalam proses bisnis.
Teknologi ini dapat membantu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan skala operasional. Pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan relevan. Misalnya, data pelanggan dapat digunakan untuk memahami preferensi dan kebutuhan mereka, memungkinkan bisnis menawarkan produk atau layanan yang sesuai. Efisiensi operasional, transformasi digital memungkinkan otomatisasi proses manual, mengurangi kesalahan, dan mempercepat alur kerja. Misalnya, dalam sektor manufaktur, IoT dapat membantu memantau mesin secara real-time untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi downtime. Pengambilan keputusan berbasis data, data menjadi inti dari transformasi digital. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih canggih, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan prediktif, memungkinkan mereka untuk merespons tren pasar lebih cepat dan efektif. Efisiensi operasional, transformasi digital memungkinkan otomatisasi proses manual, mengurangi kesalahan, dan mempercepat alur kerja. Misalnya, dalam sektor manufaktur, IoT dapat membantu memantau mesin secara real-time untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi downtime. Pengambilan keputusan berbasis data, data menjadi inti dari transformasi digital. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih canggih, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan prediktif, memungkinkan mereka untuk merespons tren pasar lebih cepat dan efektif. Model bisnis baru, transformasi digital memungkinkan lahirnya model bisnis baru yang lebih fleksibel. Contohnya, banyak perusahaan kini menerapkan model berlangganan, subscription, atau model freemium yang didukung oleh platform digital, membuat produk atau layanan lebih mudah diakses oleh pelanggan. Adaptasi budaya organisasi. Suksesnya transformasi digital seringkali bergantung pada perubahan budaya dan pola pikir dalam organisasi. Karyawan dan pimpinan perlu terbuka pada inovasi, terus belajar teknologi baru, dan mengedepankan kolaborasi. Keamanan digital dan perlindungan data. Dengan meningkatnya digitalisasi, keamanan siber menjadi sangat penting. Transformasi digital harus disertai langkah-langkah untuk melindungi data pelanggan dan informasi bisnis dari ancaman siber yang semakin kompleks. Keunggulan bersaing, transformasi digital memungkinkan bisnis merespons perubahan pasar dengan lebih cepat, mempercepat inovasi produk, dan meningkatkan pengalaman pelanggan, sehingga memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Enterprise Resource Planning, ERP, adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang membantu organisasi mengelola dan mengotomatisasi berbagai fungsi bisnis inti secara efisien, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, dan penjualan. Tujuan utama ERP adalah untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform, memungkinkan aliran informasi yang lancar di seluruh departemen, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Berikut adalah konsep dasar ERP, integrasi sistem. ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem yang dapat diakses oleh seluruh departemen. Dengan adanya integrasi, data dapat mengalir dengan lancar dari satu bagian ke bagian lainnya, mengurangi duplikasi dan kesalahan data, serta meningkatkan informasi. Database terpusat. ERP menggunakan database tunggal yang menyimpan semua data operasional organisasi. Dengan adanya satu sumber data terpusat, setiap departemen memiliki akses yang sama terhadap data terbaru, yang mempermudah kolaborasi, pengambilan keputusan, dan pelacakan informasi secara real-time. Otomatisasi proses. Sistem ERP membantu mengotomatisasi proses bisnis yang dulunya dilakukan secara manual. Hal ini mengurangi beban kerja karyawan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat alur kerja. Contohnya, ERP dapat secara otomatis memperbarui inventaris saat pesanan diproses atau melakukan pemrosesan penggajian berdasarkan data yang ada. Pelaporan dan analisis. ERP memungkinkan pelaporan dan analisis data secara real-time dengan menyediakan berbagai laporan keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Fitur analitik ini membantu manajemen untuk memahami kinerja bisnis dan tren yang muncul sehingga mereka dapat merespons perubahan dengan lebih cepat. Mendukung keputusan strategis. Dengan data yang terintegrasi dan real-time, ERP membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Sistem ERP menyediakan informasi yang akurat, sehingga meminimalkan risiko keputusan yang didasarkan pada data yang usang atau salah. Modular dan fleksibel. ERP biasanya bersifat modular, yang berarti organisasi dapat memilih dan menerapkan modul tertentu sesuai kebutuhan.
Modul-modul ERP mencakup berbagai fungsi seperti manajemen keuangan, manajemen inventaris, manajemen hubungan pelanggan, CRM, penggajian, dan lainnya. Fleksibilitas ini memungkinkan ERP untuk diadaptasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas organisasi. Manajemen rantai pasokan, supply chain management. Banyak sistem ERP mencakup fitur manajemen rantai pasokan yang memungkinkan pengelolaan persediaan, pemrosesan pesanan, hingga logistik pengiriman. Dengan ERP, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan dan distribusi. Standarisasi proses bisnis. ERP menerapkan standar operasional pada setiap departemen, sehingga memastikan bahwa seluruh proses bisnis mengikuti prosedur yang sama. Standarisasi ini penting terutama untuk perusahaan dengan banyak cabang atau unit bisnis, karena memberikan konsistensi dalam operasi dan pelaporan. Keamanan data. ERP dilengkapi dengan kontrol akses dan enkripsi yang menjaga keamanan data bisnis. Ini memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki otorisasi yang bisa mengakses data tertentu, membantu dalam memenuhi kebijakan keamanan dan regulasi yang berlaku. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.